memahami dulu konsep-konsep dasar, prinsip-prinsip dasar bagaimana kita membuat karya yang bagus dalam hal ini katakanlah bonsai. Jadi sebelum kita membuat bonsai yang bebas-bebas, yang aneh-aneh, ada baiknya dulu kita harus memahami konsep dasar membuat bonsai yang baiknya seperti apa. Nah, dari sana kalau kita sudah terampil, kita sudah mahir, baru kemudian kita bisa berkembang kepada satu kebebasan, kita berkarya apa saja. Nah, konsep apa yang perlu kita pahami supaya kemudian kita bisa menuju kepada kebebasan? Nah, konsep di sini otomatis adalah konsep desain. Bagaimana kita mendesain satu bonsai dengan prinsip-prinsip dasar dulu. Katakan dalam hal ini kriteria dasar dulu. Bukan kita itu anti ada tadi atau kapan tuh? Tadi ya kalau nggak salah. Baru ada yang ngomong. Seakan-akan Kospi ini anti bonsai formal. Enggak. Kita nggak pernah anti. Tapi kita sudah melewati fase terjebak di dalam bonsai yang itu saja. Kita sudah melewati itu. Ambil contoh. Kita ini belajar bonsai di mana-mana sama. Selalu kita belajar bonsai itu kita mulai dari apa? 5 dasar, 5 gerak dasar, atau kita 5 bukan gerak apa namanya itu? Style. Apa namanya? Gaya. Pada dasarnya kita boleh belajar 5 gaya dasar itu. Setelah itu, ini tepuk tangan beneran nih. Ini teman kita jauh-jauh ini atau mengetahui paling tidak bahwa dalam seni bonsai ini, dalam pembelajaran bonsai itu ada satu yang namanya 5 gaya dasar yang perlu kita pelajari. Setelah itu, saya minta untuk dilupakan. Setelah kita memahami 5 gaya. Kenapa saya bilang harus kita lupakan? Karena kalau kita di dalam pikiran itu selalu ada 5 dasar, 5 gaya dasar, kita itu akan kreativitas kita itu akan terblokir, akan terbelenggu. Kemudian kita tuh dalam waktu kita mendesain bonsai, kita nggak bisa melepas dari 5 gaya itu karena selalu dalam pikiran kita mikir, ini gaya apa ya? Ini gaya apa? Kemudian kita akan terpatok kepada 5 gaya itu. Nah, itu akan kita harus kita lupakan. Nah, sebelum kita lupakan itu, memang kita perlu memahami dulu kenapa harus ada 5 gaya itu. Sebenarnya kalau kita bicara gaya itu sebenarnya kan kalau kita perhatikan 5 gaya itu kan sebenarnya itu adalah kaitan antara gerak batang kepada garis horizontal sebenarnya. Yang namanya tegak, yang namanya miring, kemudian gasket. Itu kan sebenarnya itu adalah garis-garis batang terhadap garis horizontal, yaitu katakanlah dataran ataupun bumi kita ini. Kemudian pohon itu yang menjadi satu gaya. Nah, sebenarnya apakah itu gaya? Sebenarnya kan itu bukan gaya. Sebenarnya kan itu pose. Pose seperti kita berfoto, kita posenya seperti apa? Sebenarnya itu bukan gaya, sebenarnya pose. Nah, pose itu kan bisa macam-macam. Nah, sehingga kita jangan sampai kita terpatok atau terbelenggu oleh yang namanya 5 gaya dasar itu. Nah, sebelum saya melanjutkan kepada yang tadi konsep-konsep dasar, saya sedikit aja membuka pikiran kita. Kenapa saya sedikit menyinggung gaya kita ini? Karena saya ingin membuka mata kita dulu, hati kita buka dulu, supaya nanti selanjutnya kita lebih gampang untuk menerima. Saya ambil contoh perbedaan antara bonsai Jepang dengan Cina. Nah, kita belajar 5 dasar itu kan sebenarnya itu kan adalah konsep Jepang. Ya, kita kalau belajar bonsai itu dari buku Jepang itu selalu pasti yang namanya 5 dasar itu. Saya ingin berbicara sedikit kalau di Cina mereka nggak mengenal namanya 5 gaya. Bukan mereka nggak tahu gaya, tahu. Tapi persepsi mereka atau dalam mindset mereka, pikiran mereka berbeda sama sekali dengan cara pemahaman orang Jepang terhadap yang disebut gaya. Kalau Jepang itu selalu yang dipikir adalah gaya tegak, miring, kemudian gantung, istilahnya itu gantung full gasket segala macam. Nah, Cina itu tidak mengatakan atau tidak menyebutkan gaya itu dari hubungan antara garis batang terhadap horizontal, tapi pemahaman Cina itu adalah drama alam.
Jadi drama alam apa yang perlu kita ciptakan saat kita mendesain atau membuat booster? Ambil contoh. Waktu mereka dihadapi oleh satu bahan, waktu mereka mau desain, dalam pikiran Cina itu selalu dia akan berasosiasi kepada drama alam apa yang saya ingin tampilkan. Apakah saya menciptakan satu drama alam yang anggun, kemudian atau yang apa istilahnya itu, yang wah itu apa sih itu namanya itu, megah, ya. Apakah itu megah? Kemudian apakah saya mau ciptakan suatu nuansa yang berbahaya, atau kita menciptakan suasana apa? Atau sesuatu suatu kejadian alam yang dramatis. Ambil contoh, kalau kita di orang Jepang membuat gasket itu ya gasket, entah itu ke kiri atau ke kanan, yang penting adalah garisnya atas ke bawah sudah selesai. Nah, kalau orang Cina membuat gasket, yang dipikir adalah saya bagaimana membuat satu drama atau satu pohon yang kelihatan serem, berbahaya. Berbahaya dalam arti kata ini adalah berbahaya dalam kondisi pohon itu tumbuh di dalam satu alam, satu gunung atau bukit yang terjal, yang sangat menyeramkan, yang sangat berbahaya. Nah, waktu mereka mengasosiasi demikian, yang ada adalah bagaimana mereka kemudian men-setting percabangan, perantingan, perdaunan yang menunjukkan suatu nuansa alam atau drama alam yang berbahaya itu. Jadi bukan untuk menciptakan gasket. Bisa nggak bedakan? Kalau kita obsesi kita membuat gasket, hanya membuat gaya, kita tuh lupa kepada nuansa, kepada drama alam yang harus kita sentuh di dalam perantingan atau komposisi. Nah, ini ada satu perbedaan yang sangat basic, yang saya harapkan ini dari awal kita harus ada satu pemahaman, sehingga kita ini waktu kita mendesain bonsai itu ada hal-hal yang membuka pikiran kita. Bisa paham ya kira-kira ini saya